Yuk, kita bongkar salah satu dogma terbesar di dunia fitness. Lupakan dulu deh semua yang kamu kira kamu tahu tentang latihan terbaik. Hari ini, kita bakal pakai sains buat ngebongkar cara milih latihan yang benar-benar nendang buat bangun otot khusus buat badan kamu. Oke, langsung ke intinya aja ya. Kamu pasti sering banget dengar kalau squat, bench press, atau deadlift itu wajib hukumnya. Tapi gimana kalau saya bilang, buat sebagian dari kamu, latihan-latihan terbaik ini justru jadi penghalang terbesar buat dapat hasil maksimal. Nah loh, kenapa bisa gitu? Yuk kita cari tahu bareng. Ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari dasar ilmunya, yaitu apa sih pemicu pertumbuhan itu. Terus kita pahami apa itu repetisi yang efektif. Habis itu kita racik resepnya. Kita identifikasi masalah yang sering kejadian. Dan di akhir, kamu bakal punya cetak biru buat nyusun program latihanmu sendiri. Oke, kita mulai dari fondasinya. Sama kayak bangun rumah, kamu butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, otot juga gitu. Ada satu pemicu utama yang harus kudu wajib ada, gak bisa ditawar. Pemicu itu namanya tegangan mekanis. Gampangnya gini deh, ini tuh gaya yang diterima otot pas kamu ngangkat beban. Inilah sinyal nomor satu yang ngasih tahu ototmu, wey, saatnya gedein badan dan jadi lebih kuat. Tanpa tegangan yang cukup, ya lupakan aja soal pertumbuhan otot. Nah, tapi tunggu dulu. Kalau cuma tegangan doang yang penting, harusnya kamu cukup ngelakuin satu kontraksi sekuat-kuatnya. Terus pulang, beres kan? Tapi nyatanya nggak gitu. Kita juga butuh yang namanya volume atau kerja metabolik. Anggap aja ini total pekerjaan yang dilakuin ototmu yang juga jadi sinyal buat tumbuh. Ini ngarah ke poin yang super penting. Pertumbuhan otot itu sifatnya lokal. Kutipan ini benar-benar nonjok mitos yang bilang kalau squat bisa bikin seluruh badan jadi gede gara-gara respons hormon. Nggak gitu cara kerjanya. Otot yang tumbuh ya otot yang kerja dan kena tegangan langsung. Titik. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi gimana ini semua terjadi di dalam satu set latihan. Banyak banget kan perdebatan soal beban berat lawan beban ringan. Ternyata, dua-dua ini bisa sama efektifnya kalau kita ngerti konsep repetisi efektif. Coba deh lihat perbandingan ini. Kalau kamu pakai set berat, misalnya 8 repetisi sampai gagal, otot kamu itu udah kerja maksimal dari repetisi pertama. Tapi kalau pakainya set ringan, katakanlah 30 repetisi, rekrutmen ototnya itu naik pelan-pelan seiring kamu capek. Nah, poin kuncinya di mana? Di kedua skenario ini, sekitar 5 repetisi terakhir itulah yang jadi zona emas buat pertumbuhan. Jadi intinya adalah repetisi yang kamu lakuin pas semua serat otot udah direkrut dan kerja keras. Itulah yang kita sebut zona pertumbuhan. Gak peduli kamu butuh 8 repetisi atau 30 repetisi buat nyampe ke sana, yang paling penting itu ya beberapa repetisi terakhir yang penuh perjuangan itu. Stimulusnya sama aja. Oke, kita udah pegang nih dasar-dasar ilmunya. Sekarang, gimana caranya kita gabungin semua ini jadi resep praktis yang bisa langsung kamu terapin di gym? Ini dia resepnya, 4 bahan utama. Nomor 1, tegangan mekanis yang tinggi. Jelas. 2, kerja metabolik yang cukup. Ingat ya, ini total pekerjaan otot. 3, kamu harus latihan dekat-dekat titik gagal. Sisain kira-kira 0-4 repetisi lagi di tangki. Dan yang terakhir, ini buat jangka panjang. Harus ada beban progresif. Artinya, kamu harus terus jadi lebih kuat seiring waktu. Kutipan dari Dante Trudel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhirnya itu simpel. Terus-terusan jadi lebih kuat di rentang repetisi yang ngasih kamu tegangan dan volume yang pas. Itulah inti dari progres jangka panjang. Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget dan mungkin bakal ngubah cara kamu mandang latihan selama ini. Kita udah tahu resepnya nih, tapi menerapkannya pakai latihan compounds yang kompleks itu bisa jadi jebakan loh. Kutipan dari pelatih legendaris Louis Simmons ini adalah jantung dari masalahnya. Saat kamu gagal ngangkat beban, itu bukan gerakannya yang gagal, tapi karena ada satu otot spesifik yang nyerah duluan. Coba deh bayangin ini. Kamu baru aja kelar satu set squat yang beratnya ampun-ampunan sampai kamu gak bisa naik lagi. Pertanyaannya, otot mana yang sebenarnya gagal? Paha depanmu, bokong, punggung bawah, atau malah otot perutmu? Dan inilah masalah utamanya, kamu nggak akan pernah bisa tahu pasti set latihanmu itu selesai pas mata rantai terlemah dalam gerakan itu nyerah. Artinya apa? Artinya bisa jadi otot yang pengen kamu latih, misalnya paha depan, itu belum dapat stimulus yang cukup. Punggung bawahmu udah keburu KO duluan. Slide ini nunjukin contohnya dengan jelas banget pakai squat.
Orang dengan tulang paha atau femur yang pendek bisa squat dengan badan tegak lurus, jadi paha depannya yang kerja paling keras. Tapi, orang dengan femur panjang, badannya bakal lebih condong ke depan, yang bikin punggung bawah atau bokongnya nyerah duluan. Latihannya sama persis, tapi hasilnya bisa beda jauh. Dan ini nggak cuma berlaku buat squat. Pikirin deh, bench press, di mana tricepmu mungkin nyerah duluan sebelum otot dada. Atau bent over row, di mana punggung bawahmu hampir bisa dipastikan bakal teriak minta ampun jauh sebelum otot punggung atasmu dapat stimulus maksimal. Oke, setelah kita bongkar semua masalah ini, sekarang waktunya kita susun solusinya. Ini bagian paling praktisnya, di mana kamu bakal dapat alat buat nganalisis dan ngebangun ulang program latihanmu sendiri. Ini dia 4 aturan emasnya. Latihan yang bagus itu harus: pertama, benar-benar kena ke otot target yang mau kamu latih. Kedua, harus bikin otot target itu jadi yang paling capek, bukan otot lain. Ketiga, udah pasti harus aman buat badan kamu, gak bikin sendi sakit. Dan keempat, harus bisa terus ditingkatin bebannya seiring waktu. Jadi, kesimpulan utamanya ini, buang jauh-jauh ide soal latihan terbaik yang berlaku buat semua orang. Latihan yang baik itu sifatnya sangat-sangat personal. Latihan yang luar biasa buat temen gym kamu bisa jadi sama sekali nggak efektif buat kamu, ya karena biomekanik dan kekuatan otot kita beda-beda. Dan saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh lihat lagi program latihanmu. Jujur sama diri sendiri. Latihan mana aja yang selama ini ternyata cuma ngelatih mata rantai terlemah kamu, sementara otot yang sebenarnya pengen kamu bangun malah kurang dapat jatah? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.